Kalau kita mau bicara kayak katakanlah hari ini 1.0, 2.0 gitu ya. Kalau kita sekarang apakah sudah juga inline dengan teknologi terkini? Kalau kita bicara teknologi avioniknya sendiri di Indonesia. Pertanyaan yang luar biasa. Merdeka. Jumpa lagi bersama saya dengan Arto Biantoro dan kita ada di program Podcast Nusantara. Ini adalah program yang membahas semua hal yang membuat kita jatuh cinta sama Indonesia dan memahami lebih dalam kenapa kita begitu kerennya. Nah, hari ini kita mau bahas soal ketahanan udara dan hadir bersama kita sosok yang sangat paham soal ini. Kita panggil Mayor Hari Cahyadi. Betul ya namanya? Betul, Mas. Terima kasih banyak. Nah, Mas Hari itu udah Kadisbin Depowar 20. Depowar 20. Kepala Dinas Pembinaan Depo Pemeliharaan 20. 20. Berarti ada 19, 21? Ada 10, ada 20 sampai 90. Ini kita bicara depo pemeliharaan, berarti Pemeliharaan, jadi di TNI itu ada depo pemeliharaan. Depo pemeliharaan itu dia menghandle seluruh maintenance tingkat berat, sedang ke berat. Itu ada depo 10, 30 itu dia di bidang untuk yang engine frame-nya untuk pesawat. Kemudian 40 di bagian komunikasinya, di 50-nya radar yang ada di Indonesia ini, terus 60-nya tentang persenjataan, 70 untuk parasutnya segala macam, 80 termasuk engine pesawat, 90 tentang helikopter. Nah, 20 ini yang menghandle seluruh heavy maintenance dari mid to heavy maintenance untuk sistem avionik pesawat yang digunakan TNI seluruh Indonesia. Oke. Avionik itu sendiri mungkin bisa dijelasin. Avionik itu kalau dari kata-katanya aviation elektronik. Jadi peralatan elektronika penerbangan. Jadi ada dibagi, Mas, ada namanya sistem komunikasi kayak radio komunikasi, ICF segala macam. Kemudian ada sistem radarnya, radar di pesawat, ada instrumennya itu buat displaynya, menunjukkan segala macam. Jadi itu masuk dalam bidang avionik. Itu berarti kalau kita bicara seluruhnya di Indonesia 20, berarti dalam konteks ini semua instrumennya menjadi tanggung jawab Mas Betul, Ari. dari Depowar 20. Depowar 20, bukan tanggung jawab saya, Depowar 20 ya. Karena saya masih punya komandan, Mas, di atasnya. Jadi Depowar 20, jadi untuk pesawat latih, angkut, heli, tempur, semuanya dihandle untuk avioniknya di Depowar 20. Tingkat sedang sampai ke tingkat berat. Hampir di semua pangkalan pasti ada divisi ini. Berarti ini sama seperti divisi ya? Enggak sih, Mas. Dia kalau di Depowar 20 hanya ada 2 tempat. Makonya itu, markas komandonya itu ada di Madiun. Kemudian ada Sathar. Di Depowar 2 ada 4 Sathar, Mas. Saya jelaskan dulu ya. Sathar 21 itu dia menghandle avioniknya untuk pesawat tempur dan latih. Kemudian Sathar 22 itu sebagai Sathar yang melaksanakan pemeliharaan untuk alat ukur presisi. Untuk osiloskop dan sebagainya itu. Kemudian untuk Sathar 23 tadi menghandle avionik untuk pesawat angkut, heli dan juga latih. Sathar 24 untuk yang ini menghandle avionik sistemnya untuk pesawat UAV, PTTA. Tidak hanya avioniknya juga termasuk beberapa bagian dari PTTA sudah di Sathar 24. Ada posisinya itu ada 3 ini, Sathar 21, 22, 24 ada di Madiun, yang Sathar 23-nya adanya di Halim di Jakarta. Kalau kita bicara hari ini sebenarnya visi atau direction yang baru tuh dari Angkatan Udara terhadap bagaimana melihat wawasan dan kawasan negara ini seperti apa sih kira-kira? Jadi emang dari Kepala Staf Angkatan Udara, Pak Fajar ini, Marskal Fajar ini, beliau mempunyai suatu visi dan misi bagaimana menciptakan suatu TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Jadi visi dan misinya beliau. Dalam artinya gini, disegani bukan dalam arti kita jago-jagoan nih, tapi kita mempunyai kemampuan di peralatan kita, sumber manusia kita di TNI-nya itu, Angkatan Udara khususnya itu, yang bisa kita kembangkan selevel dengan negara-negara maju. Otomatis dengan kita punya kemampuan selevel dengan mereka, negara dikuasa, otomatis pasti akan disegani secara tidak langsung. Tapi bukan berarti kita, biar di kawasan kita di Asia Tenggara atau biar, ini enggak, tapi biar aman. Kalau dulu ya, mungkin tahun 60-an kan kita melihat Angkatan Udara tuh benar-benar kayak mungkin sejak zaman kemerdekaan 49 itu kali ya. Zaman Soekarno dulu emang luar biasa itu. Kita bukan lagi disegani di kawasan kita, tapi Asia Pasifik. Nah, kalau dan saat sekarang ini suatu quantity itu tidak menjadi suatu hal yang mutlak. Dalam arti teknologi yang memegang peran, terutama teknologi avionik ini yang memegang peran. Ya seandainya nanti sebagai contoh
pesawat siluman stealth itu, generasi kelima, itu bisa dibandingkan 1:10. Jadi kita tidak perlu kuantiti 10 pesawat, tapi satu pesawat yang berkemampuan teknologi ini satu saja sama dengan 10 pesawat. Jadi peran teknologi ini sangat memegang peran, terutama nanti ke depannya di era perang modern. Ya, artinya kalau kita bicara pembentukan rekrutmen TNI AU tentu sudah berkiblatnya sudah sangat berbeda sekali ya dengan tahun 60-an ya. Siap, betul. Sekarang kita juga mengutamakan tidak hanya dari sisi jumlahnya tadi itu saja, dari sisi manusia juga jelas otomatis bagaimana kemampuannya. Memang kalau dari dulu kita lihat yang masuk angkatan udara pada umumnya kualifikasinya akhirnya yang harus agak lebih tinggi gitu, yang lain. Maaf ya gitu ya. Bukan karena ini bukan tidak mendiskriminasi, tidak. Cuma memang karena standarnya memang karena mengikuti perkembangan tadi itu. Dengan ada percepatan perkembangan itu kita harus bisa mengikuti, jangan sampai ternyata teknologi sudah sampai di sini nih. Tapi kita masih di sini. Kita ngerti nggak nih? Nggak ngerti. Akhirnya kita tertinggal. Tertinggal itu bisa berdampak negatif nanti ke yang banyak halnya. Tapi minimal kita harus bisa mengikuti perkembangan ini, mengakali dengan tidak menambah ini, tapi kita bisa mensiasati dengan apa yang harus dikembangkan dalam sisi masuk ke teknologi ini. Ya. Cerita sedikit tentang teknologi avionik ini ya. Kalau kita mau bicara kayak katakanlah hari ini 1.0, 2.0 gitu ya. Kalau kita sekarang apakah sudah juga inline dengan teknologi terkini kalau kita bicara teknologi avioniknya sendiri di Indonesia? Pertanyaan yang luar biasa. Jadi kalau kita lihat revolusi industri dari 1.0 ke 2.0 sampai ke 4.0, kalau kita bicara historis 1.0 sampai ke 2.0 masuk ke mechanical, dari steam ke engine segala macam, tapi masih berujung dia untuk manufacture, produksi di pabrik. 3.0 sudah mulai campuran, computerized. Di 4.0 kita sudah mulai masuk. Nanti ke depannya akan berkembang lagi ke bahkan 5.0, di mana nanti ke depannya teknologi pesawat pun sudah masuk dalam 4.0, 5.0 itu ada artificial intelligence, kemudian ada big data, ada cloud computing dan sebagainya. Itu pesawat nanti ke depan juga mungkin tidak tanpa pilot, atau mungkin nanti suatu pesawat tempur tadi itu didampingi oleh wingman, tapi pesawat wingman ini tanpa awak. Jadi sudah inline sebenarnya, cuman kita harus bisa mengikuti perkembangan yang ada. Karena kalau kita melihat di daerah lingkungan sekitar kita, regional, Australia, kalau kita mungkin di Instagram juga sudah ada tuh Mas tuh. Dia sudah bekerjasama dengan Boeing, wingman-nya dia sudah unmanned dia. Dengan pesawat tempurnya dia itu. Mas Arko tadi udah banyak nanya Mas ya. Mungkin ini ada sedikit cuplikan video kemarin juga yang kita siapkan buat acara seminar kemarin. Ini bicara tentang dari teknologi yang generasi pertama sampai yang paling terakhir. Itu. Evolusi teknologi avionik yang sangat pesat dan semakin mendominasi peralatan avionik dibandingkan komponen lain dalam suatu pesawat, menjadikan teknologi elektronika penerbangan memberikan dampaknya signifikan dan sebagai faktor penentu pada pesawat dalam keberhasilan sistem operasi guna menciptakan keunggulan udara pada era perang modern. Di mana pesawat memiliki keunggulan udara yang didukung sistem mission computer, radar, display system, dan interoperability. Tadi dari gambar tadi kira-kira Mas Arko bisa nebak gak nih? Kira-kira baru ngerti ya kalau. Jadi kadang-kadang kita coba ngeliatnya cuma bentuk pesawatnya aja, padahal di dalamnya itu jeroannya itu yang ternyata. Betul Mas Arko. Ya kayak tadi kan disampaikan ya. Jadi teknologi itu dari pesawat tadi generasi yang 1, 2, 3, 4 setengah. Itu perbedaan teknologinya dulu nggak begitu jauh dia, tapi semakin berkembang. Dari 1 dia masih belum ada sistem avioniknya, kedua sudah mulai ada komunikasinya, kemudian yang ketiga dia sudah ada mulai radar tapi bukan Doppler dia, azas hukumnya pakai yang pulsa radar, baru berkembang lagi radar pulsa, kemudian di generasi 4,5 sampai yang kelima tadi itu, jadi ada perbedaan 4,5 itu beda ada sistem silumannya. Tapi dari semua teknologi tadi yang pesawat tempur itu, ada 3 main komponen yang utama itu. Dari mission sistemnya, mission komputernya itu, kemudian dari sistem displaynya dengan 1 radarnya.
Kenapa 3 nih Mas nih? Kalau dulu mungkin kayak yang tadi Mas Arko nanya revolusi industri 4.0 sudah. Jadi kan kalau 4.0 itu dari yang dulu kita komputer besar nih Mas ya. Akhirnya jadi semakin kecil sampai chip. Nah, sama di sini untuk mission komputer itu. Dari kita alat yang masing-masing beda-beda dari mulai besar jadi mengecil akhirnya semua bisa terintegrasi. Jadi sensor di pesawat itu masuk dalam satu integrasi. Kemudian kalau dari model displaynya sama kayak TV lah Mas ya. Dari industri 2.0 sampai ke 4.0 sekarang udah mulai ada nanti berkembang semakin pesat. Mulai dari yang analog menjadi digital sampai dia menjadi head up display dia nanti. Kemudian dari sisi satu lagi radar. Dulu radar kita hanya bicara radarnya ada 2 nih Mas, radar darat dan udara. Dan di sini kita bicara masalah radar udara, airborne radar. Nah, kalau dulu kita pesawat yang generasi pertama lihat mata nih Mas nih. Wah Mas Arko, ini bomah lempar gitu kan ya. Masih pakai manual mata kita radarnya kan ya. Di generasi kedua sudah mulai berkembang dia. Sudah mulai ada dari sensor pantulannya, pulsa juga ketiga. Nah, sekarang ini dengan radar ini sudah punya kemampuan radar itu namanya BVR, Beyond Visual Range. Jadi dalam mata belum bisa melihat masih jauh itu kita sudah bisa ini target bisa ngelok dan tidak hanya satu sasaran, kita bisa ngelok sampai mungkin 4 atau mungkin lebih sasaran. Kayak film Top Gun itu ya berarti. Betul. Bahkan lebih canggih. Jadi kalau di film itu bukan bohong, asli serius itu. Beneran. Kita mungkin ada beberapa foto-foto lain. Kalau ini mungkin tadi sudah banyak cerita Mas ya. Sampai mirip dengan tadi saya sampaikan. Jadi mulai dari pertama pesawat diciptakan sampai terus berkembang dia sampai ke yang tahun 1990 yang ada sampai sekarang ini. Iya. Berarti yang si Wright itu nggak bisa terbang malam ya? Gak bisa, yang penting dia bisa terbang aja. Yang penting terbang bisa sampai dengan selamat dulu aja kalau gitu. Nah kalau yang ini tadi mungkin saya sudah sedikit singgung juga tadi. Jadi ada 2 hal yang utama itu, salah satunya itu dari yang displaynya itu sama dengan radarnya nih kemampuannya. Jadi yang nanti pesawat mungkin akan datang di Indonesia, Rafale maupun F-15 yang sekarang Menhan sedang urus sekarang ini, ya semoga jadi itu. Ya kita sesuaikan dengan arahan dari pimpinan. Ya nanti kelebihannya di sini, di displaynya dia dengan di sistem radarnya itu. Yang teknologinya lebih canggih lagi dari yang kita punya. Itu berarti training lagi gitu ya? Jelas Mas, kalau gitu jelas pilotnya training, terus yang bagian maintenance-nya training juga, sama yang terkaitnya semua pasti training juga. Ada sistem logistiknya segala macam itu dia. Satu sistem penuh dia. Nah kalau ini tadi yang saya sampaikan, jadi pertama itu teknologi utama Avionik, pertama tadi mission komputer Mas. Gambarannya tadi bagaimana caranya dari yang barang yang besar itu masing-masing sekarang terintegrasi jadi satu. Kemudian radarnya ini dari radar yang biasa sampai tadi bisa punya kemampuan dia bisa menjangkau jadi suatu kemampuan BVR, Beyond Visual Range dia sampai dengan jauh. Kemudian display system ini dari mulai yang analog sampai menjadi peralatan yang dia lebih digitalize lagi, lebih canggih lagi tampilannya. Ada yang keempat itu ada data link ya, atau network centric warfare. Tapi dimensi udara, karena di NCW sendiri dia ada 4 unsur dimensi udara, darat, laut, dan taktis darat. Nah, kemudian ini untuk yang evolusi yang radarnya ini, tadi ini kita bisa lihat ya sekilas ya. Berkembang dari radar PESA menjadi radar AESA sehingga punya kemampuan yang bisa membantu dalam kesiapan operasi tiap-tiap pesawat tempur yang kita miliki. Gitu Mas Arko. Kita F-16F terakhir ya? F-16 itu yang canggih itu ada yang Viper Mas. Viper. Ada F-16 yang tipe, ada yang AB, ada yang EMLU, CD itu, ada juga yang Viper. Artinya kayak begini-gini penting banget ya untuk menunjang operasi ya. Jadi kalau cuma modal pesawat aja sih nggak cukup ya. Kadang-kadang kita harus betul Mas. Seberapa kritikal kalau bicara kayak negara seperti kita. Kalau kita ngelihat peta di wilayah kita saja Mas ya. Singapura ataupun Malaysia atau Australia itu punya kemampuan teknologi lumayan. Jadi kalau kita lihat perkembangan teknologi avionik, dia bisa kayak pisau di 2 sisi nih Mas nih. Di satu sisi bisa tajam, bisa membahayakan ke orang lain, tapi kalau misalnya kita balik bisa membahayakan buat orang. Nah, kalau kita tidak bisa mengikuti perkembangan teknologi yang tadi, teknologi avionik tadi itu, kita berarti tertinggal di teknologi. Nah dengan tertinggalnya itu berarti teknologi itu menjadi suatu ancaman buat kita. Jadi minimal kita harus mempunyai suatu balance of power, perimbangan kekuatan. Dengan perimbangan kekuatannya otomatis, ya istilahnya lu sama gue sama-sama kuat nih kita nih, sama-sama punya kemampuan, ya kita nggak takut. Jadi kita tidak merasa terancam, kita aman. Syukur-syukur kalau kita bisa
punya kemampuan yang membangun kekuatan itu lebih dari yang ada di regional itu, di kawasan itu, ya otomatis kita, wah gue lebih, gue gak boleh gitu ya. Tapi kan kadang-kadang ya kayak nggak semua daerah itu harus sama ya, katakanlah kayak isu kapal induk kan kita nggak perlu kapal induk gitu. Nah, kalau dalam konteks kedaulatan negara dalam kaitan dengan angkatan udara, hal yang minimum harus ada nggak perbedaan-perbedaan itu berdasarkan teritorial? Kalau kita lihat di regional ini kan kita nggak tadi dari sudut regional, tapi kita lebih dalam lagi dari sisi teknologi avioniknya tadi. Ya. Nah, dari avioniknya ini kita melihat, oke, dia punya kemampuan teknologi pesawatnya apa nih avioniknya? Minimal kita menyamakan ke arah sana. Kayak tadi sisi radarnya harus radar AESA. Kita juga sama punya kemampuan radar AESA juga. Pesawatnya mungkin dia bagus, tapi ternyata dia masih yang teknologi lama. Kita pesawat yang lama tapi teknologinya sudah kita upgrade jadi lebih bagus, kita lebih unggul daripada mereka. Jadi intinya perannya teknologi avionik ke depannya akan menjadi sangat penting. Jadi dia sebagai faktor penentu atau bisa kita bilang sebagai game changer ya. Tanpa ada teknologi yang avionik ini ya udah kita nyatakan pasti akan kalah. Karena perbedaan teknologi yang sangat jauh tadi itu. Menarik kalau kita kemudian bicara soal teknologi avionik ini sebagai game changer ya. Tantangannya memang kemudian bagaimana teknologi ini juga bisa dikolaborasikan dengan banyak stakeholder, karena yang saya tahu juga kadang-kadang kan penelitian kan juga bisa disupport oleh akademisi. Itu dalam konteks yang terjadi sekarang seperti itu kan? Betul Mas. Jadi kita banyak sekali hal-hal yang tidak bisa kita berjuang sendiri. Apalagi kita suatu bangsa yang besar ya, dengan populasi yang cukup banyak sekali, nomor 4 di dunia. Saya rasa kemarin dalam buku ini juga salah satu konsep output yang ditawarkan yaitu adalah suatu konsep pentahelix. Di mana pentahelix ini akan membuat tadi teknologi avionik ini menjadi suatu hal yang visible. Tidak hanya istilahnya angan-angan saja nih, gue pengen kayak gini, nggak seperti itu. Tapi hal yang visible bisa diwujudkan, direalisasikan. Seperti apa? Harus memang semua komponen bangsa ini kita harus bekerja sama menjadi satu. Gitu. Maka di situ ada beberapa unsur mungkin ya. Di situ ada unsur mungkin. Cuma mungkin ada di sini ya. Ada gambarannya mungkin ya di situ. Jadi kayak tanggung bareng ya, sama gitu ya. Sebuah model yang harus dipedomani dan disadari semua komponen bangsa agar dapat bersinergi dalam menciptakan keunggulan udara dari sudut teknologi avionik agar dapat mendukung terwujudnya TNI Angkatan Udara yang disegani di kawasan. Nah itu Mas, tadi yang kita lihat ya, bagaimana caranya biar visible. Dan juga sejalan dengan programnya Kepala Staf Angkatan Udara, Bapak Fajar itu, bisa dari sudut pandang teknologi avionik itu, dia menjadi visible dan realistis bisa dilaksanakan. Tadi kita bisa lihat ada 5 komponen unsur di situ, dalam pentahelix itu. Ada unsur pemerintah. Pemerintah dalam hal ini kita bisa mengajak bagaimana Kementerian Pertahanan sebagai pembuat kebijakan, atau nanti bisa jadi sebagai suatu leading sektornya, mengatur dan bagaimana mengajak komponen yang lain untuk bisa bersama-sama. Kemudian ada juga di situ tadi unsur non pemerintah, ada pihak-pihak swasta istilahnya punya kemampuan sebenarnya dia untuk mengembangkan kemampuan teknologi avionik itu. Cuman kalau tidak kita ajak pun ya mereka juga tidak akan berani. Seandainya mereka juga memonjorkan diri, kita tidak mau juga tidak bisa. Susah. Terus ada lagi di situ unsur yang tadi Mas bilang ya, ada unsur akademisi. Di situ ada university, ada juga seorang researcher, mungkin kayak salah satunya Pak Josafat itu dia dari Jepang itu. Ya, kita bisa mengajak mereka untuk oke, mari kita sama-sama. Karena kalau mereka punya ilmunya, kita kadang-kadang punya kemampuan tapi teorinya kita kurang. Kita combine dengan mereka. Kemudian ada juga dari unsur berikutnya itu industri pertahanan, PTDI. Nah, PT LAN dan sebagainya itu, nah kalau mereka punya kelebihan dalam manufacture, kita nggak punya, kita punya, tapi ya kita ajak bersama itu. Kemudian satu lagi dari segi funding, tanpa adanya funding, mustahil Mas, kita mau bicara ini tapi nggak ada kebijakan buat funding. Kalau kita lihat film-film tuh kadang-kadang begitu proyek rahasianya, terus nanti datang Angkatan Udaranya gitu ya, atau chief of staff-nya datang gitu kan. Ini proyek harus dihentikan, kita nggak mau ngeluarin dana lagi. Gitu. Udah nggak bisa jalan. Jadi maka di situ kita bisa lihat dari 5 unsur kita, pertama di situ ada flowchart juga yang ditawarkan situ, tahapan dalam pentahelix itu. Pertama dia identifikasi masalah dulu. Oke, misalnya kita butuh apa nih? Oke, kita butuh teknologi siluman. Kita butuh suatu radar yang punya kemampuan lebih daripada yang ada sekarang. Itu masalah yang ada. Dari situ kita, dilihat dari 5 komponen ini. Oh, industri pertahanan punya kemampuan apa? Kelemahan dia apa?
pemerintah apa, Ya. tiap-tiap unsur dilihat kelebihannya sama kekurangannya. Ya. Dari situ kita combine, kita kolaborasikan. Oke, yang kekurangannya ditutup sama yang satunya. Kelebihan ini mengisi kekurangan ini, yang ini. Jadi satu yang utuh, baru nanti diwadahi. Oke, kita mau beli apa nih? Suatu kolaborasi kah? Konsorsium kah? Atau bisa jadi kerjasama kah? Atau inovasi kah? Nah, Ya. dari situ bisa menjadi suatu hal yang realistis. Ya. Kalau bahasa awam tuh kita suka ngomong 11-12 nih, apa 11-12 ya. Kalau kita melihat secara keseluruhan tentang ketangguhan teknologi kita, konteksnya dalam menjaga kedaulatan dan kesatuan negara Republik Indonesia, kita dengan kawasan tuh 11 berapa Mas? Wah, kalau kayak gitu, kita dengan kondisi sekarang kita melihatnya, sekarang kita harus bisa intinya mengembangkan kemampuan. Ya. Kalau kita mau lihat kondisi negara sekarang, ya alhamdulillah sekarang kita masih dalam kondisi aman. Tapi kita tidak boleh terlena ya. 11-12 tadi kita dalam arti kita tidak boleh terlena. Oh, kita sudah merasa aman nih. Ya. Kita harus bisa membuat jangan 11-12, justru kita harus 11-13. 13. Yang tadi pengembangan tadi dan tadi. Jadi kelima unsur itu harus saling bahu-membahu. Ya. Nggak bisa. Salah satu unsur itu hilang, ya tadi menjadi tidak visible. Tetapi hal ini harus memang dipedomani, dipegang erat oleh setiap unsur tadi itu untuk dipahami dulu, dimengerti dan dilaksanakan. Betul. Kalau dipahami dimengerti terus, udahlah masing-masing aja, itu susah. Kan kita negara Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetap satu. Nah, ini dia, masa 200 nomor 4 di dunia ya, 280 juta. Masa bisa kita menjadi suatu negara yang besar? Ya. Pasti insya Allah kita bisa. Ya, apa tantangannya dari sudut pandang teknologi avionik ini bagi Mas Hari sendiri dan juga bagi TNI AU dalam menjaga negara kesatuan kita? Apa tantangannya? Kalau untuk yang pengembangan teknologi elektronika penerbangan ini, dalam hal ini avionik, ya tadi itu tantangannya. Yang pertama tadi itu pedoman atau konsep output yang kita berikan tadi, pertama harus bisa dipedomani dulu semuanya. Kalau masih tidak dipedomani, ya sulit kita Mas tadi mau bergerak maju, yang satunya narik-narik nih. Kita mau narik, wah ini mesti diganduli lagi. Itu yang pertama. Kedua, artinya pentaheliknya harus kompak juga ya. Kalau di angkatan udaranya sih udah oke mungkin. Betul. Makanya harus ada di leading sektornya itu. Ya, Pertahanan kan, Kementerian Pertahanan ya. Nanti menghindari beliaunya yang dari Kementerian Pertahanan yang bisa leading sektor. Oke, ini dalam ini harus berperannya ini. Nah, dari satu pintu itu. Ya. Biar bisa jadi visible Mas. Tidak hanya wah menghayal saja. Tugas masih panjang, sehat terus. Siap, sama-sama Mas juga Mas. Hari, Selalu, dan kita tunggu dan kita doakan terus agar TNI AU selalu bisa menjaga kedaulatan negara kita. Mas Mayor Hari Cahyadi, terima kasih sudah hadir bersama kita. Mas Arko. Tetap sehat, terus bergerak Sama-sama dan menjaga kita semua. Betul. Demikian diskusi kita dengan Mayor Hari Cahyadi. Kita bicara banyak soal bagaimana menjaga negeri ini dan mudah-mudahan doa kita semua agar Indonesia terus dijaga dengan semangat dan kolaborasinya bersama dengan kita semua. Amin. Sampai di episode berikut. Saksikan episode kami di YouTube channel kami di Podcast Nusantara dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Hidupkan cinta Indonesia.